Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan pada guru kita Syedil Walid Tubagus Ahmad Bustami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hasanah, khusus juga beliau ayahanda tercinta, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin, kesehatan jasmani maupun rohani beliau, amin. Allah berkahkan di dalam keluarga beliau, amin. Allah jadikan ini pesantren ma'hadnya dijadikan pondok pesantren yang mana bisa mencetak para alimil ulama, amin, ulama yang istiqamah, hasbi Allah, amin, berjuang di jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, para syaraib, para tubagus zuriyat daripada Jaddi Sultan Maulana Hasanuddin Bandan yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan berkah kedatangan beliau ini majelis dijadikan majelis yang berkah, majelis di mana turunnya maghfirah, turunnya rahmat dan wasilah daripada kita membaca Ratibul Haddad ini. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari setiap penyakit yang sedang melanda, ya. Mudah-mudahan kita umat Islam yang mana senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, kita percaya dan kita yakin, ya, dengan kita membaca zikir la ilaha Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi ghufira lahu ma taqaddama alfa'atu arba'atu alfi dambin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca kalimat tauhid la ilaha, niscaya kata Allah, ini salah satu hadis qudsi. Diskusi itu hadis yang disampaikan oleh Rasul, tapi hakikatnya adalah firman Allah Subhanahu. Niscaya tatkala kita berzikir la ilaha illallah di dalam hati kita khalisan dengan ikhlas fi qalbihi, di dalam hati kita, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni dari setiap dosa-dosa kita terdahulu. Berapa dosa yang akan Allah ampuni? Arba'atu alfin. Berapa? 4.000 dosa-dosa kita, dosa besar, dosa apapun, niscaya yakin dosa kita akan Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada yang bertanya salah satu sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tatkala ada satu orang yang berzikir kepada Nabi, ini orang-orang saleh, orang alim, dia tidak memiliki dosa sedikit pun, kata Rasulullah, maka akan Allah ampuni dosa-dosa. Siapa? Min abawaihi, daripada dosa kedua orang tuanya, au min jiranihi, atau dosa tetangga-tetangganya. Jadi kita yakin jikalau ada satu tempat, satu rumah, satu majlis dia senantiasa berzikir kepada Allah, niscaya dosa dia ampuni. Setelah dosa-dosanya Allah ampuni, maka dia tidak memiliki dosa. Siapa yang akan Allah ampuni dosa-dosanya? Yaitu dosa bapaknya dan dosa tetangga-tetangganya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Sekali lagi, Al-Fakir mengadakan tasyakuran ini sebetulnya ini tasyakuran santri aja, nggak mengundang dari luar, nggak. Sedikit lagi perhatian, Al-Fakir tidak mengundang jamaah dari luar, tapi Al-Fakir hanya membuat tasyakur anak-anak santri aja. Tapi berkah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir di dalam majelis ini, itu semua bukan undangan saya, karena saya sebagai rakyat yang taat terhadap pemerintah, rakyat yang taat terhadap undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Tapi yang datang ke majelis ini semata-mata adalah undangan daripada Rasulullah. Mau berbicara apa kita? Kalau sudah Rasulullah yang mengundang, masa kita akan mencegah dan melarang?
Kata Allah di dalam Al-Quran, wal takam minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum, hendaklah di antara sekian umat, yad'u, ajaklah oleh kalian, ilal khairi, terhadap jalan kebaikan. Salah satu di antara jalan kebaikan adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu, adalah kita membaca salawat kepada Nabi, adalah kita menangis atas dosa-dosa kita. Ini adalah salah satu jalan kebaikan kita. Umat terbaik bukan umat yang senantiasa membaca Quran. Umat terbaik bukan umat yang senantiasa berpuasa Senin Kemis. Umat terbaik bukan umat yang tiap bulan ke Mekah umrah, tiap tahun haji, bukan. Tapi umat terbaik, kata Allah di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, hendaklah engkau jadi umat ukhrijat linnas, yakni yad'u, mengajak, linnas, kepada seluruh manusia. Ya, kita mengajak umat untuk iman, bukan hanya umat yang telah iman kepada Allah, tapi umat-umat yang masih ditutupi hatinya untuk iman kepada Allah Subhanahu. Akhdamuruna bil ma'ruf, mengajak kepada jalan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap jalan kemungkaran. Mudah-mudahan kita yang duduk pada malam hari ini termasuk umat Nabi yang terhadap golongan yaitu hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal. Jadi jangan salahkan saya kalau umat kumpul, bukan salah saya. Sekali lagi, Al-Fakir ngundang apa enggak? Ngundang apa enggak? Enggak. Kalau nggak percaya tanya tokoh setempat, tanya lurah, tanya. Enggak sama sekali mengundang jamaah dari luar, tidak. Tapi alhamdulillah, apalah daya, ya Allah, mudah-mudahan kita terjauh dari seluruh fitnah-fitnah. Kenapa? Karena kata ulama-ulama tasawuf, salah satu di antara ciri fitnah dajjal apabila mereka sudah jauh daripada majelis ta'lim, jauh daripada masjid, jauh daripada pondok pesantren, jauh daripada alimil ulama. Karena kata Nabi, sayati zamanan ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Nabi ini, saudara, siapa Nabi kita? Muhammad. Kata Nabi, sayati zamanun, akan datang satu zaman kepada umatku. Kapan? Sekarang, akhir zaman ini. Ya, sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku, yafirrun, yang mana mereka lari daripada alimil ulama, minal ulama wal fuqaha, dan ulama-ulama ahli fikih. Tatkala kita sudah jauh daripada alimil ulama, lari daripada alimil ulama, jauh daripada tuntunan Rasul, jauh daripada tuntunan Quran, salah satu azab Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? Orang yang sudah jauh daripada alimil ulama, yarfa'illahul barakah min kasbihim, Allah akan angkat daripada keberkahan mata pencahariannya. Banyak petani-petani, banyak pekerja-pekerja pabrik, banyak pengusaha-pengusaha, dia usaha tanpa lelah keringatnya untuk urusan dunianya, tapi tidak ada keberkahan di dalam mata pencahariannya. Padahal dia usaha pebisnis, hutangnya numpuk. Padahal dia tani, tapi tidak ada beras yang untuk bisa dipanen dan dimakan. Kenapa? Pikirkan, apakah kita cinta terhadap ulama? Apakah kita dekat dengan ulama? Ternyata boro-boro cinta, kita mau duduk di majelis nuntut ilmu pun tidak ada hati untuk diniatkan kita berjuang di jalan agama Allah. Inna lillahi. Maka kita teringat Rasulullah pernah memberikan daripada amanahnya, wasiatnya untuk kita. Kun aliman, jadilah engkau orang-orang alim. Jadi tatkala kita diberikan umur yang sehat, umur yang panjang, jikalau kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa untuk menuntut ilmu, kun aliman, kita harus wajib menuntut ilmu. Kenapa?
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib nuntut ilmu. Tatkala kita beribadah tanpa ilmu, kita tidak akan ibadah kita diterima. Ya, mardud, ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima. Wahai guru, bagaimana? Aku masih bodoh, umurku sudah tua, baca Quran, Iqra pun saya tidak kenal. Kun muta'alliman, jadilah engkau orang-orang yang senantiasa cinta terhadap majelis-majelis ilmu, cinta terhadap pesantren. Ya, maksudnya apa? Kun muta'alliman, jadilah kita santri, jadi karena mustahil orang tersebut dijuluki ustaz, orang tersebut dijuluki kiai tanpa perjalanan menuntut. Guru, bagaimana? Saya ini udah punya anak, punya cucu, saya nggak bisa nuntut ilmu lagi di pondok pesantren. Kun mustami'an, jadilah engkau orang-orang yang senantiasa sisihkanlah waktu engkau seminggu, walaupun sehari tidak akan ada yang namanya 24 jam, 1 jam, gak bakal 1 jam, setengah jam kita duduk mendengarkan ilmu. Guru, saya ini sibuk 24 jam, saya nggak bisa, kaki saya ini nggak bisa jalan, saya ini lumpuh. Kun muhibban, jadilah engkau orang-orang yang cinta terhadap ulama-ulama, yang cinta terhadap orang yang di dalam dirinya memiliki ilmu. Kita harus wajib cinta terhadap alimil ulama kita. Kita harus cinta terhadap guru-guru kita. Yang disebut guru bukan hanya guru yang mengajarkan kita, tapi yang disebut guru apabila itu ulama, itu orang alim, kita wajib mencintainya. Ya, hatta orang tersebut anak kecil, tapi kalau di dalam dirinya ada ilmu, memberikan walaupun 1 huruf, walau harfan, itulah guru kita, fahuwa syekhun, dialah adalah orang guru kita. Kenapa? Karena janji Allah, tatkala orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam perutnya banyak ilmu, kita wajib yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mari sama-sama kita membaca maulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca maulid, ada sedikit sambutan dari ayahanda. Al-waqtu wal makan, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad.